Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan membahas tentang materi lanjutan dari geometri analitik datar, yaitu materinya adalah himpunan garis. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Himpunan garis yaitu adalah suatu persamaan linier yang mewakili suatu parameter atau bilangan yang berubah-ubah. Jadi himpunan garis itu atau dikatakan keluarga garis ya, adalah suatu yang memiliki karakteristik yang sama terhadap garis-garis yang lainnya, atau bisa dilihat dari suatu parameter ya. Suatu parameter ini suatu nilai yang bisa berubah-ubah dalam suatu persamaan linier. Kita lihat contohnya. Di sini ada suatu persamaan garis, yaitu Y sama dengan 3X tambah K, atau saya tulis di sini ya, Y sama dengan 3X tambah K. Nah, kalau kita lihat ini merupakan sebuah persamaan garis dengan parameter K. Nah, parameter di sini adalah nilai yang dapat berubah ya, dapat diubah atau berubah-ubah, nilai yang berubah-ubah. Sehingga apabila suatu parameter ini, katakanlah ini K, kita buat suatu nilai bilangan real ya, katakanlah begitu, sehingga persamaan garis ini akan menjadi banyak ya. Misalkan kalau saya ambil yang pas ya, misalkan K-nya sama dengan min 3, misalkan dari min 3. Kemudian kalau saya buat K-nya min 2, kemudian K-nya sama dengan min 1, kemudian K-nya 0, K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3, dan seterusnya ke bawah. Ini juga dan seterusnya. Maka kalau kita substitusikan ke persamaan garisnya, maka ini akan menjadi Y sama dengan 3X dikurang 3. Kemudian yang ini adalah Y sama dengan 3X dikurangi 2. Ini Y sama dengan 3X dikurangi 1. Yang ini Y sama dengan 3X ya, tambahan 0. Y sama dengan 3X tambah 1. Ini Y sama dengan 3X tambah 2. Ini Y sama dengan 3X ditambah 3. Nah, kalau digambarkan kira-kira seperti ini ya. Garis-garis ini memiliki, atau garis-garis yang kita buat ini merupakan suatu himpunan garis. Himpunan garis ya. Himpunan garis ini merupakan kumpulan garis-garis dengan karakteristik yang sama ya. Karakteristik yang sama itu memiliki ciri yang sama, yaitu memiliki parameter nilai yang berubah-ubahnya adalah bilangan real seperti itu. Nah, atau dikatakan himpunan garis keluarga garis ya, keluarga garis, dimana kalau kita buat menjadi sebuah satu nilai persamaan garis, maka keluar himpunan garis ini bisa kita tulis sebagai ini ya, Y sama dengan 3X ditambah K, seperti itu. Baik, kita lihat contoh yang lainnya ya. Oke, contoh yang kedua, Y sama dengan PX ditambah 3 ya. Nah, ini pun sama ya. Di sini ada suatu parameter yaitu P ya. P-nya disebut parameter di sini. Parameternya adalah nilai yang berubah-ubah ya, berubah-ubah begitu. Jadi misalkan saja ini suatu nilai parameter P-nya ya. Kalau misalkan di sini kita lihat sesuai gambar saja, karena bisa jadi banyak sekali ya, tak hingga banyaknya garis-garis itu. Di sini kalau lihat
Untuk yang pertama misalnya di sini P-nya dari 2 ya. Oke, misalkan P-nya ini titik artinya masih banyak ya, P-nya sama dengan min 2, maka kita bisa lihat, kita bisa buat persamaan garis Y sama dengan min 2x ditambah 3. Kemudian kalau P-nya sama dengan min 1, maka kita bisa buat persamaan garis Y sama dengan min 1x tambah 3 atau min x tambah 3 ya. Kalau P-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan 1x atau x ditambah 3. Kalau P-nya sama dengan 2, maka kita bisa buat Y sama dengan 2x ditambah 3. Nah, karena gambarannya ini seperti ini, maka di sini kita bisa lihat kumpulan garis atau keluarga garis atau himpunan garis ini merupakan satu himpunan yang memiliki karakteristik yang sama di P. Ya, di sini di parameternya di P atau P ini karena Y sama dengan PX ditambah 3, maka nilai P ini kan bisa diketahui atau bisa dikatakan ini adalah gradien ya. Gradien dari garis atau koefisien arah ya, koefisien arah. Nah, di sini bisa kita lihat himpunan garis ini memiliki koefisien arah yang berubah-ubah, dia sebagai parameter. Dan himpunan garis ini tulislah persamaan aljabar dari tiap himpunan garis berikut. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, tapi tidak semua kita jawab. Kita akan menggunakan bantuan GeoGebra. Baik, di sini ada beberapa soal yang akan saya kerjakan beberapa ya melalui bantuan dari GeoGebra ini, tapi saya anggap bahwa semua sudah menguasai ya tentang persamaan garis ya, bagaimana cara membuat persamaan garis, apa itu gradien atau koefisien arah. Jadi saya anggap itu sudah dikuasai. Jadi saya langsung saja dalam pembuatan garis-garisnya di sini. Untuk yang pertama, tulislah persamaan aljabar dari tiap himpunan. Jadi yang kita inginkan ada persamaan aljabarnya. Pertama itu yang mempunyai koefisien arah 3. Jadi saya tulis lagi di sini ya. Yang A koefisien arahnya 3. Ini koefisien arah itu gradien ya. Gradiennya sama dengan 3. Jadi himpunan garis ini dia memiliki gradien 3 atau koefisien arah 3. Jadi saya bisa membuat di sini suatu persamaan Y sama dengan 3x. Nah, karena gradiennya adalah 3, nah maka parameter yang kita buatnya adalah yang ini. Katakanlah ini saya buatnya 3x sama dengan B, begitu ya. Nah, B ini adalah nilai parameter yang selalu berubah-ubah ya, nilai berubah-ubah. Jadi kalau misalnya saya buat B-nya itu saya buat dari 5 saja ya, min 5, misalnya min 4, kemudian min 3, min 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya banyak ya di sini, cuma saya buatnya sampai dari min 5 sampai 5 saja seperti itu. Oke, jadi kalau secara secara aljabar, kalau B-nya min 5 kan berarti Y sama dengan, saya tulis di sini ya, Y sama dengan 3x kurang 5 gitu. Kalau min 4 berarti 3x kurang 4. Nah, di sini akan menjadi satu himpunan garis-garis ya yang memiliki gradien 3 atau memiliki koefisien arah 3.
Nah, tapi di sini saya ingin tunjukkannya secara geometri melalui ini ya, GeoGebra ini. Jadi kita buat Y sama dengan 3X tambah P. Y sama dengan 3X tambah P. Kita tulis saja P di sini. Kita enter. Nah, di sini kita lihat Y sama dengan 3X tambah 5 ya, karena kita buat di sini dari min 5 sampai 5. Kemudian bagaimana cara kita melihat himpunan garisnya atau keluarga garis dengan gradien 3x ya, dimana B-nya ini merupakan slider ya yang bisa kita ubah-ubah. Kita bisa lihat, kita bisa ubah-ubah. Kemudian kita coba saja di sini settingannya ya, supaya dibuat slidernya itu dari 5 sampai min 5, incrementnya kerapatannya ya jadi 1 aja. Oke, kerapatannya 1. Kemudian kalau kita klik garis ini, kita lihat show trace ya, supaya terlihat himpunan garisnya. Oke, kita play slidernya supaya kelihatan himpunan garisnya. Oke, nah di sini sudah terlihat dari min 5 sampai 5 ya. Oke. Nah, untuk Y sama dengan 3X kurang 5 itu yang ini ya. Nah, Y sama dengan 3X kurang 5. Kemudian selanjutnya Y sama dengan 3X kurangi 4 ya. Kemudian selanjutnya lagi dan seterusnya. Ini merupakan himpunan garis atau garis-garis yang memiliki karakteristik yang sama, di mana nilai koefisien arahnya sama dengan 3 dengan parameternya adalah B ya, parameternya adalah B. Atau secara aljabar bisa ditulis ya seperti tadi, bahwa ini Y sama dengan 3X ditambah B. Nah, seperti itu ya. Ini ditulis secara aljabar. Kalau dibaca berarti ya ini merupakan himpunan garis dengan koefisien arah 3 dan parameter adalah B. Seperti itu ya. Baik, saya kira bisa dipahami untuk contoh yang pertama. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini tulisan persamaan aljabar dari tiap himpunan garis berikut. Dia tidak mendatar dan memotong sumbu X di titik 4. Jadi yang B ya, tidak mendatar. Kita kecualikan garis yang mendatarnya. Kemudian dia memotong di X, memotong sumbu X ya, memotong sumbu X di titik 4. Jadi dia memotong di titik 4 ya di sini. Kita ilustrasikan saja ya, karena kita ingin mencari persamaan aljabarnya. Kita ilustrasikan ada sebuah titik yang tetap, yaitu di sini ya, di 4,0. Ini adalah titik tetapnya. Kita ingin mencari garis yang memotong sumbu X di C ini ya. Jadi kalau misalkan saya buat garis sembarang saja ya, kita buat line aja, line dari, karena banyak garisnya kita buatnya beberapa saja. Kita buat misalkan di min 2, kita buat garis melalui titik C. Lalu dari min 1 kita buat yang pas saja ya, dari min 2 1, selanjutnya dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat sudah terlihat ya di sini juga sudah terlihat ada persamaan garis. Nah, untuk secara grafik
ini merupakan himpunan garis-garis ini ya yang ditunjukkan dalam kalimat ini. Dia tidak mendatar. Tidak mendatar artinya kita tidak mengambil sumbu X. Memotong di titik 4 pada sumbu X. Nah, ini merupakan himpunan garis. Tapi kita belum menemukan persamaan aljabarnya. Jadi kalau saya ambil ya, kita ingin mencari persamaan aljabar, anggap saja titik C ini merupakan titik tetapnya adalah di 4,0. Kemudian anggap saja ini ada titik sembarang lah di sini ya. Titik sembarang katakanlah di ini X 1,Y1 begitu ya. Jadi saya tidak tentukan ini 0,2. Jadi saya anggap ini X 1,Y1, maka kita bisa melihat gradien atau koefisien arahnya kita dapatkan. Ingat rumus koefisien arah Y2 kurang Y1 seperti itu kan, dibagi X2 kurang X1. Jadi Y1 dikurangi 0 dibagi X1 dikurangi 4. Nah ini, atau Y1 per X1 kurangi 4. Ini adalah gradiennya atau koefisien arahnya. Lalu persamaan umum garisnya kita bisa buat menjadi Y kurangi Y aksen sama dengan M X dikurangi X aksen. Kita bisa ambil titik C ini, Y dikurangi 0 sama dengan M nya adalah yang ini, Y1 kurang X1 kurang 4, Y1 bagi X1 kurang 4 kali X dikurangi 4 ya. Nah, lalu Y nya saya pindah kemana ya, ke sini aja. Y sama dengan Y aksen Y1 dibagi X1 kurangi 4 dikali X kurang 4. Nah di sini kita bisa anggap Y1 bagi X1 kurang 4 ini sebuah nilai yang bisa dirubah-rubah atau dikatakan parameter tadi. Kenapa? Karena dari titik ini kita bisa ubah ke titik katakanlah ini G, F ya, titik G ke F ke E ke D dan seterusnya. Maka dia yang bisa berubah-ubah, sehingga ini merupakan nilai parameternya. Misalkan saja saya ganti nilai parameternya itu dengan P ya, misalkan saja P. Jadi P nya sama dengan Y1 per X1 kurang 4, maka Y nya sama dengan P kali X kurang 4, atau Y sama dengan PX kurangi 4P. Nah inilah persamaan aljabar yang dimaksud ya. Jadi dia tidak mendatar ya, kecuali kalau misalkan Y nya sama dengan 0 ya, dia pasti mendatar. Nah di sini persamaan parameter yang diinginkannya adalah Y sama dengan PX kurangi 4P. Oke, bisa kita lihat atau kita bisa gambar ya. Cara ini kita bisa buat, saya hapus dulu untuk garis-garisnya. Oke, ini titik 4,0 nya saya buat sesuai dengan persamaan aljabarnya. Y sama dengan PX kurangi 4P. Kita enter, maka akan secara otomatis dibuat slidernya. Oke, misalnya ini sebetulnya sudah bisa dilihat ya. Ini merupakan keluarga garis, cuma karena ini slider yang digeser-geser dia tidak terlalu kelihatan. Saya buat slidernya tetap dari min 5 ke 5 saja. Kemudian saya setting incrementnya supaya menjadi 1.
supaya tidak terlalu banyak garisnya. Saya buat jadi 1, lalu garis ini kita buat show trace ya, supaya kelihatan apakah betul semua garis-garisnya memotong di 4,0. Lalu kita jalankan, play. Nah, sudah kita lihat ya, keluarga garis atau himpunan garis yang memotong di 4,0. Saya ambil nilai P-nya atau parameternya di min 5 sampai 5. Soal selanjutnya adalah soal yang D ya. Sejajar dengan garis 2E kurang 3Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, sebetulnya untuk kesejajaran ini sudah dibahas sebelumnya ya. Kita ingat garis itu dia sejajar. Kalau secara geometri kita saya anggap garis ini sudah bisa digambar ya. Saya anggap sudah bisa menggambar garis itu. Saya langsung saja tulis garisnya adalah 2x kurang 3y tambah 6 ya, sama dengan 0. Oke, ini adalah garis yang dimaksud. Jadi kita ingin mencari keluarga garis atau himpunan garis yang semuanya sejajar dengan ini. Jadi kalau misalkan saya buat titik-titik ya di luar garis ini, misalnya saya buatnya di pas aja ya di sini, misalnya min 1,2, kemudian saya buat di sini, kemudian saya buat di 1,1, saya buat di sini misalkan 4 saja dulu ya, dari sekian banyak ya, tak hingga banyaknya titik ini. Maka kalau atau secara GeoGebra kita bisa menggunakan parallel line ini. Jadi saya buat klik titik D kemudian klik garis, maka akan muncul sebuah garis yang sejajar dengan garis tersebut. Kemudian saya klik lagi. Nah, sebetulnya kita membuat keluarga garis atau himpunan garis ya yang sejajar dengan garis asalnya. Jadi kalau misalkan ini adalah garis asalnya 2x kurangi 3y tambah 6, nah, maka kita mencari himpunan garis yang sejajar dengan ini ya, himpunan garis yang sejajar dengan ini. Jadi bagaimana secara aljabar kita mencarinya ya, di sini kita sudah paham ya. Kalau garis-garis yang sejajar itu tentunya koefisien x dan y-nya adalah sama ya. Yang berubah adalah nilai konstantanya saja. Supaya kita dapatkan persamaan secara umum, misalkan saja ini adalah titik 1,1 ya, kita ambil salah satu saja. Kemudian ada sebuah titik yang lain di sini x1, y1 misalkan begitu. Maka kalau kita lihat gradien ya dari gradien garis ini, garis asal min 3y sama dengan min 2x kurang 6, atau 3y sama dengan 2x tambah 6, y sama dengan 2/3, x ditambah 6/3 adalah 2. Kalau kita lihat garis asal, misalnya garis asalnya itu garis G1, ini adalah garis G2 dia sebagai sampel ya, maka garis asal itu memiliki koefisien arah atau gradien M-nya adalah 2/3 ya. Garis G2 ini G1 ya, G1. Nah, untuk garis G2 nya kita bisa lihat M-nya harus sama tentunya ya. Maka karena
garis-garis itu adalah sejajar, maka pastilah gradiennya adalah sama atau koefisien arahnya adalah sama. Saya coba membuat gradien dari garis yang kedua. Gradien garis yang kedua adalah Y1 kurangi 1. Saya ambil titik ini aja ya, garis keduanya dibagi X1 kurangi 1. Nah, karena M dari G1 ini MG1 ini MG2 itu sama dengan MG2 ya, maka ini adalah bisa tulis Y1 kurang 1 dibagi X1 kurang 1 sama dengan 2/3, atau kita kali silang 3Y1 kurangi 3 sama dengan 2X1 kurangi 1. Saya pindah ke sini saja, atau 3Y1 kurangi 2X1 kurangi 2 ya, min 3 ditambah 1, 2 sama dengan 0. Atau kalau kita bisa buat X yang terlebih dahulu, berarti kan kalikan negatif, berarti kita dapatkan 2X1 kurangi 3Y1 tambah 2 ya. Oke, 2X1 kurang 3Y1 sama tambah 2 sama dengan 9. Bisa kita lihat di sini, secara umum dia memiliki koefisien X dan Y-nya sama ya, 2 dan min 3, karena gradiennya adalah sama. Berarti kita bisa membuat persamaan aljabar keluarga garis atau himpunan garisnya 2X dikurangi 3Y ditambah, nah ini merupakan dia parameternya yang akan selalu berubah-ubah, katakanlah K begitu sama dengan 0. Ini adalah persamaan aljabar dari himpunan garis yang dimaksud, dimana keluarga garis ini atau himpunan garis ini memiliki atau menjadikan garis-garisnya itu sejajar dengan garis ini, 2x kurangi 3y tambah 6 sama dengan 0, sejajar dengan garis ini. Kemudian nilai parameter K, saya memiliki nilai parameter yaitu K sesuai dengan persamaan aljabarnya, 2x kurang 3y, atau saya buat dulu garis asalnya ya, 2x kurang 3y tambah 6 ya, 2x kurangi 3y sama tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah garis asalnya. Saya coba pertebal saja, kemudian saya ganti warnanya merah ya. Oke, ini adalah garis asal. Lalu kita akan membuat persamaan aljabar himpunan garisnya, 2x kurang 3y tambah K ya, tambah K sama dengan 0. Maka otomatis dia akan membuat slider. Saya buat dari min 5 sampai 5 saja. Kemudian saya setting incrementnya, kerapatannya 1 saja. Lalu kita coba play. Oke, nah ini K-nya min 2, min 1, K-nya 0, K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3, 4, 5. Oke, jadi ini keluarga garis atau himpunan garis di mana saya ambil nilai parameter K-nya dari min 5 sampai 5 ya. Semua garis-garis ini akan selalu sejajar dengan garis merah ini atau garis asalnya, 2x kurang 3y tambah 6 sama dengan. Kalau K-nya kita perbesar maka akan lebih banyak lagi garis-garisnya. Ya, akan lebih banyak lagi garis-garisnya.
Baik, saya kira seperti itu saja untuk materi kali ini. Ada beberapa soal yang harus dijawab, silahkan dicoba ya. Bagaimana kalau tegak lurus ya, persamaan aljabarnya. Kalau dia tegak lurus, garis X tambah 2Y kurang 6. Bagaimana kalau dia tidak tegak, tapi dia memotong sumbu Y di titik 2. Nah, ini kalimat-kalimat ini kita harus ubah menjadi persamaan aljabarnya dari himpunan garis tersebut. Baik, saya kira cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.